Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi ayah bunda yang senantiasa dalam bimbingan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku Mutaba'ah yang telah dikeluarkan oleh SDIT Al-Amin, yang mana tujuan dari buku Mutaba'ah ini adalah yang pertama adalah sebagai acuan kami dalam pelayanan yang secara maksimal, yaitu karena ada di sini termuat ya, ada poin-poin penting yang harus kami nilai dan juga menjadi tolak ukur kami dalam menyikapi perubahan yang ada dalam siswa. Dalam buku Mutaba'ah ini ada di dalamnya yaitu penyeragaman berkaitan dengan fikih toharoh ya. Apa saja fikih toharoh? Itu ada salah satunya wudu. Itu karena wudu itu merupakan salah satu syarat ya apabila kita akan melaksanakan sholat. Di halaman keempat, silahkan inilah gambaran tata cara wudhu yang kami terapkan di SDIT Al-Amin. Tentunya tata cara wudhu ini itu sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kemudian ada berkaitan dengan sholat, dimulai dari gerakan, kemudian bacaan-bacaan ya. Bacaan-bacaan yang telah kami tuangkan dalam buku ini itu juga sama sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya. Itu ya. Jadi intinya ayah bunda sebagai penyeragaman kami dalam memberikan pelayanan berkaitan dengan bimbingan sholat itu telah kami tuangkan di dalam buku Mutaba'ah ini. Selanjutnya ada zikir dan doa setelah sholat. Seperti bimbingan zikir seperti apa ketika setelah sholat wajib, dimulai dengan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian kita bertasbih 33 kali, bertahmid kita 33 kali, dan bertakbir kita 33 kali, serta bertahlil 1 kali dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'utal jadi minkal jadi. Kemudian ada doa harian yang harus senantiasa anak-anak bacakan dan lantunkan ketika berdoa setelah sholat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sengaja kami tidak memberikan atau secara khusus di dalam bab ini berkaitan dengan doa memohon ya kebaikan kepada orang tua, itu karena kami kira dan kami yakin bahwasanya anak SDIT itu sudah memahami. Kemudian ada doa zikir pagi ya, seperti Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Nah, ini senantiasa kami terapkan di dalam sekolah kami ya, ketika kita mau memulai kegiatan pembelajaran itu dimulai ya di sini. Silahkan saja ayah bunda pelajari dan kemudian terapkan di rumah ya, di rumah bersama anak-anak. Selanjutnya ada aktivitas siswa sehari-hari ya. Nah, di sini ayah bunda yang saya hormati, kenapa memakai bintang ya? Bintang itu supaya memudahkan buya, bunda, kemudian ayah bunda di rumah dan kami pun di sekolah untuk menilai ya. Seperti di sini ada di halaman 17 ya. Di halaman 17 itu saya tuangkan berbagai amaliyah sholat, dimulai dengan sholat sunnah qobliyah, kemudian dibarengi dengan rawatibnya ya, ada ba'diyah, kemudian di sana ada sholat wajib. Nah, di sini
ada keterangan ya di halaman selanjutnya, ada keterangan di halaman 18, yaitu ada keterangan bentuk penilaian ya. Yang pertama itu apabila anak itu sholat wajib berjamaah secara tepat waktu, maka poinnya itu berbentuk bintang, dan nilai bintang itu kami nilai menjadi 5 poin ya. Kemudian ada ya di keduanya, yaitu sholat wajib atau munfarid, dilaksanakan sendiri ya, dilaksanakan sendiri. Itu maka simbolnya untuk mengisi mutabaah yaumiyahnya yaitu dengan bulat ya, seperti angka 0 atau bulat ya, kosong. Itu nilainya 1 poin. Kemudian di kolom sholat rawatib itu apa aja? Seperti yang telah dituangkan, yaitu sholat-sholat yang ada mengiringi atau ketika kita sudah melaksanakan sholat wajib, seperti qobliyah subuh, kemudian qobliyah zuhur, kemudian ada ba'diyah zuhur, kemudian maghrib, ada ba'diyah maghribnya, kemudian ba'diyah isyanya. Nah itu kalau dilaksanakan secara rutin dalam satu hari itu, maka poin bintangnya itu bernilai 5. Kemudian ada sholat duha dan tahajud serta witir. Itu bagi kelas 2 sampai kelas 6, itu ada poin untuk tahajud dan witir. Sholat duha masing-masing itu 3 poin. Kemudian ada kolom saum sunnah, sama di sini itu ada kolom saum sunnah, sama poinnya yaitu adalah 3 poin. Apabila misalkan ya, apabila dalam sehari ada ananda yang tidak melaksanakan saum sunnah ataupun misalkan tidak melaksanakan sholat rawatib, cukup di cakra ya, memakai simbol cakra X ya, di dalam kolom mutabaah yaumiyah yang berkaitan dengan aktivitas siswa belajar sehari-hari. Kemudian ada akhlak terhadap orang tua dan guru. Bisa dilihat di halaman 19 ya. Ada akhlak terhadap orang tua dan guru. Sengaja kami membuat secara sederhana, seperti suntangan ketika akan pergi ke sekolah, kemudian mengucapkan salam ya, membantu orang tua, kemudian mendengarkan nasihat. Insya Allah ya, anak-anak SDIT senantiasa diberikan nasihat yang baik di rumah. Begitupun kami ya, sebagai guru, sebagai pendidik di SDIT Al-Amin, itu sama saja ya, ada kolom mengucapkan salam, kemudian mendengarkan nasihat dan sebagainya. Insya Allah kami terapkan. Ada taat dan patuh terhadap guru. Nah ini masing-masing kolom itu 5 poin ya, di sini nanti ada di paraf orang tua dan guru. Kemudian ya kemarin ada request ya dari orang tua bahwasanya harus ada kolom berkaitan dengan baca Iqra atau Al-Quran di rumah. Nah untuk tahun ini telah kami buat ya, silahkan di halaman 21 itu khusus ya, di 21 khusus untuk pelaksanaan membaca Iqra dan Al-Quran di sekolah. Nah ini ada poin-poinnya itu diisi sama guru ya. Bunda hanya memberikan paraf itu ketika di rumah saja. Apabila lancar anak ini ya, lancar, dikategorikan lancar dalam tahsinnya, pelafalannya, kemudian dalam tajwidnya, itu bisa memakai bintang 4 di kolom nilai di sini ya. Di kolom nilai itu bintang 4. Sangat lancar itu, mohon maaf, sangat lancar. Kalau lancar itu 3 ya, 3. Dan setiap bintang itu dikasih poin 5 poin. Kalau misalkan dalam tanggal hari ini ya, hari ini tanggal 26 lancar, misalkan lancar, tinggal kita buat bintang 3 kalau lancar. Kalau cukup bintang 2. Kalau sangat lancar berarti tinggal kita bubuhkan bintang 4. Nah setiap bintang itu mempunyai nilai 5 poin. Kalau misalkan hari ini dia ngaji misalkan ya, sangat lancar, dia mendapatkan 4 poin. Berarti poinnya yang didapatkan adalah 20. Itu. Kalau 3 berarti 3 bintang. Poinnya adalah
15. Kalau cukup dalam pembacaan Al-Quran kemudian pelafalannya, itu diberikan poin 2 bintang dengan bobot nilai yaitu 10 poin. Dan harus diulangi yaitu 1 poin. Nah itu. Kemudian di rumah silakan. Ini barangkali karena Buya yakin ada juga anak-anak SDT yang ikut sekolah agama atau misalkan ikut pengajian di masjid terdekat, itu silahkan ya dibawa, ataupun di rumah dibimbing khusus oleh orang tua, ayah ibunya, itu dipersilahkan mengisi di kolom baca Iqra atau Al-Quran di rumah di halaman 22. Begitupun bulan selanjutnya sama ya. Untuk mempermudahkan ayah bunda, kami sengaja ya membuat ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu sesuai dengan harinya. Karena apa? Karena untuk mempermudah kita bersama. Itu barangkali ayah bunda yang kami hormati, ketika misalkan dalam bulan Juli ya, karena bulan Juli kita efektifnya dimulai dari tanggal 24 contohnya ya, 24 sampai 31, tinggal hitung saja ya. Karena itu akan ada rumus ya di akhirnya, yaitu nilai maksimal dalam bulan itu kemudian dibagi 100 dikali nilai maksimal. Kalau misalkan kurang, tetap aja nilai maksimal di bulan itu berapa ya, berapa dari jumlah keseluruhan, total keseluruhan, kemudian dibagi 100 dikalikan nilai maksimal itu. Dan nanti ada ya dibubuhkan itu oleh guru sebagai acuan kami dalam memilih ananda, misalkan yang rajin saum, kemudian rajin sholat sunnah, rajin sholat berjamaah, itu ada penilaiannya di halaman 53 di sini ya. Di 53 ada misalkan bulan Juli nih. Bulan Juli aktivitas ibadahnya berapa? Ya, keseluruhannya dimulai dari aktivitas sholat, aktivitas saumnya, sholat rawatib dan sebagainya. Kemudian akhlak kepada orang tuanya berapa dalam bulan Juli itu? Dituliskan di sini. Mengaji Iqronya berapa? Kemudian ditotalkan ya. Ditotalkan dan dipredikatkan. Kalau nilainya antara 100 sampai 90 itu dikategorikan A atau mumtaz. Kemudian kalau nilainya 89 sampai 80 itu dikategorikan B atau jayyid jidan. Kemudian ada 79 sampai 70 C, jayyid. Kemudian 69 ke bawah itu kami kategorikan sebagai nilai D atau disebut juga dengan makbul, diterima. Itu saja ayah bunda yang kami hormati penjelasan mengenai buku Mutabaah Yaumiyah. Semoga dengan hadirnya buku Mutabaah Yaumiyah ini memudahkan kita dari pihak lembaga dan juga orang tua. Karena pendidikan terbaik itu bukan hanya mengandalkan guru, tapi orang tua pun sangat berperan penting dalam perubahan karakter, dalam pembiasaan-pembiasaan yang kami laksanakan di sekolah, dibantu dengan orang tua di rumah. Dan mudah-mudahan dengan buku ini juga menjadi acuan bagi kami sebagai penilaian yang lebih objektif lagi. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.